Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kemudian pelaku mengambil perhiasan korban dan mengangkat korban langsung membawanya ke jurang. Nah ini identitas korban adalah Jessica Solu, tempat lahir Palu, jadi usianya sekitar 23 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Palu. Seorang pekerja di kawasan industri Morowali hari itu Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 7 pagi dibuat terkejut dengan sebuah pemandangan di bawah jurang yang dilewatinya. Tampak sekitar 12-15 meter di bawahnya ada sesosok tubuh wanita yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Segera saja dirinya melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat dan pihak kepolisian pun langsung menuju ke tempat ditemukannya tubuh tersebut, tepatnya di sebuah jurang yang ada di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sampura, Desa Kasintowo, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dipastikan bahwa tubuh tersebut adalah seorang wanita muda berkulit putih tinggi sekitar 162 cm. Namun sama sekali tidak ditemukan tanda pengenal di dekatnya. Akhirnya tubuh tersebut dibawa ke Rumah Sakit Ilagaligo, Luwu Timur untuk diautopsi. Dari sanalah dapat ditemukan identitas tubuh tersebut, yaitu Jessica Solu, seorang gadis muda yang sudah beberapa hari ini dicari oleh pihak keluarganya yang ada di Palopo. Siapakah Jessica Solu dan peristiwa apa yang terjadi kepadanya? Simak video ini sampai akhir ya. Jessica Solu adalah seorang gadis cantik berkulit putih kelahiran 7 Juli 2001 berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masa kecil yang dilalui oleh Jessica atau Cika atau JJ ini cukup berat sobat, di mana saat usianya 7 tahun dirinya sudah ditinggal oleh sang ayah untuk selamanya, dan setelah itu dirinya tinggal bersama tante, kakek dan juga neneknya. Sedangkan sang ibu kami tidak menemukan sumber informasi mengenai beliau. Walau hidupnya tidak seringan anak-anak seumurannya, Cika ini tidak pernah minder. Malahan dirinya bisa tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang sangat pandai, mandiri, tegas dan juga kuat. Kata tantenya, Cika ini pemberani. Sejak muda biasa naik sepeda motor ke sana kemari sendirian, tapi tetap jadi anak yang penurut. Sangat baik tingkah lakunya. Masa SD, SMP, sampai SMA dia lalui di Palopo, Sulawesi Selatan. Dan selama bersekolah, Cika sering menjadi juara kelas. Atas prestasinya ini, dirinya pun bisa dengan mudah masuk ke sebuah universitas negeri di kota Palu, yaitu Universitas Tadulako angkatan 2019. Cika saat itu ikut saudari ayahnya di sana. Jurusan yang diambil pun bukan jurusan umum untuk seorang gadis. Cika memilih jurusan teknik elektro dan berhasil lulus dengan nilai cum laude. Luar biasa banget. Selama berkuliah itu pula dirinya mengabdi menjadi asisten laboratorium praktikum. Betul-betul tipe gadis yang cerdas dan tekun Cika ini sobat. Oh iya, selain aktif di kegiatan akademis, ternyata Cika juga dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan. Dirinya terlibat aktif sebagai anggota PPGT Jemaat Immanuel Kota Palopo. Luar biasa aktifnya ya sobat si Cika ini. Dan semenjak 7 bulan lalu, berarti di sekitar bulan April 2024, Cika diterima menjadi karyawan di sebuah kawasan industri berbasis nikel di Morowali, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park, sebuah perusahaan yang cukup besar. Tentu saja Cika menjadi sangat bahagia karena perusahaan tersebut adalah sebuah perusahaan yang besar dan tidak semua orang bisa diterima di sana. Sehingga walaupun harus tinggal jauh dari keluarga dan mulai tinggal di kos-kosan, serta rute ke tempat kerja juga sangat menantang, di mana jalanan banyak jurang dan sangat sepi kalau malam hari, Cika sangat mantap untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dirinya pun mulai tinggal di sebuah kos-kosan di sana, dan secara berkala dia pulang ke rumah keluarganya di Palopo. Di bulan November ini dia juga ada keperluan keluarga di Palopo hingga harus pulang sebentar ke sana untuk mengikuti sebuah acara keluarga.
Di acara keluarga tersebut, Chika tampak sangat bahagia bisa melepas sebentar penat yang dirasakan di tempat kerjanya saat itu, berkumpul dan bercerita banyak hal dengan keluarga besar yang sedang berkumpul. Sampai tibalah hari Senin tanggal 11 November di mana dia harus kembali ke Morowali karena masa izinnya sudah habis. Seperti biasanya, Chika menuju Morowali menggunakan armada travel yang jalan di malam hari nanti. Seharian itu Chika beberes barang-barang yang akan dibawa ke kos-kosan. Bahkan dirinya mendapat bekal beras untuk dimasak di kosan. Lumayan banget karena gajinya bisa ditabung lebih kan. Dan saat semua sudah beres, sebuah tas juga sebuah bungkusan berisi beras dia siapkan di sampingnya sambil menunggu sopir travel datang menjemput. Tepat pukul 6:30 malam waktu setempat, travel pun datang ke rumahnya. Chika kemudian berpamitan kepada seluruh anggota keluarga yang masih ada di rumah tersebut. Di dalam travel tampak ada 3 orang, 1 orang si driver dan 2 orang lainnya sepertinya teman si driver. Berarti tidak hanya berdua dengan driver ini, Chika pun merasa cukup aman. Dirinya siap menghadapi perjalanan dari Palopo ke Morowali jalur darat yang memakan waktu kurang lebih 12,5 jam. Jadi perkiraan akan sampai pagi keesokan harinya di tanggal 12 November ya. Di dalam travel, Chika kemudian beristirahat menghemat energi untuk persiapan kerja besok. Keesokan harinya di Palopo, keluarga ingin mengecek keberadaan Chika, memastikan bahwa keponakan cantik mereka sudah sampai dengan selamat di kosan. Ditelepon beberapa kali namun handphone Chika tidak aktif. Tidak habis akal, keluarga kemudian menelpon si driver travel karena memang mereka sudah menyimpan nomor dari driver itu. Saat telepon diangkat, keluarga pun langsung menanyakan apakah Chika sudah diantarkan sampai ke kos-kosan. Si driver menjawab dengan sangat yakin bahwa Chika sudah diantar sampai ke kosan. Keluarga Chika pun mencoba menghubungi Chika kembali, namun tidak juga aktif. Chika masih belum ada kabar, tidak seperti biasanya. Keluarga mulai merasa panik dan akhirnya Yolan, kakak Chika, inisiatif untuk menghubungi seorang teman kos dan menanyakan apakah dirinya melihat keberadaan adiknya itu. Si teman kos ini pun pergi ke kamar kos Chika dan menyebutkan bahwa Chika tidak tampak di sana, tetapi sepeda motornya masih ada di kos-kosan. Artinya Chika tidak pergi ke kantor hari itu. Mendengar keterangan dari teman kos itu, keluarga semakin menjadi cemas. Setelah itu mereka menghubungi keluarga yang ada di Morowali dan dengan penuh kecemasan mereka memohon bantuan untuk dapat ditengokkan kos Chika. Perasaan mereka sudah sangat tidak enak. Keluarga yang ada di Morowali pun dengan tanggap segera menuju ke kos-kosan Chika. Benar saja, tampak dari luar kamar kos Chika sangatlah sepi. Akhirnya pintu kamar itu pun didobrak dan di dalamnya tidak tampak barang-barang yang dibawa Chika dari rumah. Tas isi baju dan tas isi beras tidak tampak di dalam kamar tersebut. Artinya Chika belum sempat menginjakan kaki di kamar kos sejak pulang kemarin. Keluarga pun kemudian melapor ke pihak berwenang mengenai hilangnya Chika. Dan keesokan harinya di tanggal 13 November sebuah berita yang sangat membuat keluarga terkejut pun datang dari sebuah rumah sakit di Luwu Timur. Mereka mengabarkan bahwa kemungkinan anak yang mereka cari adalah sosok tubuh yang ditemukan pagi itu di Jalan Trans Sulawesi. Keluarga Chika pun sangat sedih dan tidak percaya mendengar kabar itu. Baru saja Chika kemarin mereka temui dalam keadaan sehat. Baru saja Chika ikut prosesi pemakaman sang nenek dan penggantian peti sang ayah kemarin. Masa sekarang sudah harus pergi meninggalkan mereka? Dengan perasaan yang sangat kacau, mereka pun pergi menuju ke rumah sakit untuk melihat langsung tubuh yang ditemukan pagi tadi. Dan ternyata betul bahwa tubuh tersebut adalah Chika. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan dari para saksi termasuk dari pihak keluarga yang menceritakan kronologi hilangnya Chika sepanjang yang mereka ketahui. Dari sanalah polisi kemudian mendapat sebuah nama yang diduga kuat menjadi dalang dari peristiwa ini. Dia adalah warga Dusun Tabaja, Desa Tabaja, Kecamatan Kamandre, Kabupaten Luwu. Polisi menuju ke rumah terduga, namun ternyata orang tersebut sudah melarikan diri. Polisi juga menemukan bukti di rumah sang paman terduga, yaitu tas milik Chika serta bungkusan beras yang dibawa Chika ada di sana. Semakin yakinlah pihak kepolisian bahwa orang ini pelakunya.
Polisi pun mengintensifkan pencarian sampai akhirnya sekitar 1 minggu dari hilangnya Chika, di tanggal 19 November pukul 3:30 dini hari, pihak kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku di Kampung Timur, Kelurahan Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dia adalah Andi Gugun alias Akmal alias Sampe, pria berusia 23 tahun yang tidak lain adalah si driver travel yang dipakai oleh Chika. Terbukti bahwa kecurigaan keluarga ternyata benar, sobat. Dalam interogasi, Andi Gugun mengakui semua perbuatannya terhadap Chika dan kemudian menceritakan kronologi kejadiannya. Jadi di malam tanggal 11 November 2024 pukul 18.30 malam, dirinya sesuai janji menjemput pelanggan yang bernama Chika di rumahnya. Saat itu Andi Gugun mengajak 2 orang temannya yang berinisial S dan E. Belum ada niat apapun saat itu sepertinya. Dalam perjalanan, dirinya sempat mengganti armadanya dari Avanza ke Wuling Silver dan juga sempat mengantarkan kedua temannya itu ke rumah si S. Semenjak dari rumah S tersebut, Andi Gugun tinggal berdua dengan Chika di dalam mobil, di mana Chika duduk di bangku depan di samping driver. Chika tampak tidur dengan cukup lelap. Andi Gugun melanjutkan perjalanan mengantar si pelanggan sampai ke tujuan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, kurang lebih pukul 1:30 dini hari di tanggal 12-nya, memasuki wilayah Kecamatan Mangkutana Luwu Timur, niat kurang baik Andi mulai muncul saat melirik ke arah Chika yang tertidur dan bajunya sedikit tersingkap hingga tampak sedikit bagian perutnya. Andi pun mulai gelisah. Suasana sekitar sepi, dirinya hanya berdua dengan Chika di malam itu. Andi pun mulai mengajak Chika mengobrol dan langsung meminta gadis tersebut untuk melayaninya. Bahkan Andi Gugun ini bersedia membayar Rp200.000 untuk pelayanan tersebut. Chika yang belum sepenuhnya sadar tentu menjadi sangat terkejut dan tentu dirinya segera menolak penawaran tersebut dengan tegas. Andi Gugun kembali terdiam menghentikan rayuannya, tapi pikirannya tidak bisa diam. Yang di bawah mengontrol pikiran yang di atas. Dirinya harus bisa mendapatkan tubuh gadis di sampingnya itu. Begitu terus pikirannya berkata. Sampai setengah jam kemudian saat dirinya sudah tidak bisa lagi menahan, Andi pun menepikan armadanya dan berpura-pura izin mau buang air kecil. Saat itu mereka berdua sampai di daerah Gunung Kayulangi, Mangkutana Luwu Timur. Andi Gugun yang pura-pura izin mau BAK membuka pintu mobilnya dan berputar ke arah pintu mobil di dekat bangku Chika. Dengan cepat dibukanya pintu tersebut, diserangnya Chika sampai tidak sadarkan diri dan dengan cepat diperkaosnya Chika saat itu juga. Chika sama sekali tidak sempat melawan. Berteriak-teriak meminta tolong pun dirasa percuma karena mereka berada di tengah-tengah area yang sangat sepi. Saat Chika kemudian setengah tersadar, dirinya menangis tidak menyangka bahwa si driver yang dia percaya begitu sampai hati memperkaosnya. Chika kemudian berkata bahwa dia akan melaporkan Andi Gugun ke kantor polisi setelah sampai nanti. Chika kemudian keluar dari mobil dan duduk di atas aspal jalanan, masih berusaha menata dirinya yang berasa sangat kacau malam itu. Andi Gugun tiba-tiba pergi mendekati gadis tersebut dan dengan cepat menyerang bagian leher Chika dengan kuat sampai akhirnya gadis cantik berkulit putih itu harus menghembuskan nafas terakhirnya di tempat sepi tersebut. Andi yang menyadari bahwa pelanggannya itu sudah tidak bernafas segera melepas anting-anting yang dipakai Chika, mengangkat tubuh Chika dan kemudian menjatuhkannya ke kedalaman 12-15 meter di area tersebut. Setelah itu Andi pergi meninggalkan lokasi dan kembali pulang ke Palopo. Dia kembalikan mobil kepada pemiliknya, meletakkan tas-tas milik Chika di rumah sang paman di Palopo, dan setelah itu dia pergi naik bus ke pelabuhan Parepare. Dirinya mau pergi menuju Kalimantan Timur lewat jalur laut sampai akhirnya 1 minggu kemudian Resmob Polda Sulawesi Selatan mengetahui keberadaannya dan langsung menangkapnya di sana. Selesai sudah pelarian si driver travel ini.
Dan sobat, setelah diketahui identitasnya, ternyata Andi Gugun ini juga merupakan residivis kasus pencurian dengan tindak kekerasan di Sinjai, Sulawesi Selatan. Waduh, kok bisa dipekerjakan menjadi driver travel ya? Bahaya sekali kan? Atas tindakannya ini, Andi Gugun dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kalau kena 15 tahun sih, usia si Andi waktu bebas nanti baru 38 tahun dong ya. Masih sehat dan bisa melakukan tindakan serupa kalau belum bertobat. Aduh, semoga saat pengadilan nanti hakim bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ya sobat. Saat ini pihak keluarga Jessica Solu masih berusaha mengikhlaskan kepergiannya yang begitu mendadak. Dan di tanggal 17 kemarin, jenazah tubuh Chika sudah disemayamkan di kediaman orang tua di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Palopo, Sulawesi Selatan, dan tanggal 18-nya dikebumikan di kampung halamannya di Lembang, Batualu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kita doakan semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan luar biasa, serta Chika bisa mendapatkan keadilan nanti. Demikian kisah kasus kita kali ini. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.